Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian dalam selalu keadaan baik, sehat sentosa, keuangannya juga lancar ya, teman-teman. Nah, sekarang aku ingin sekali membacakan untuk kalian di sini apa yang sebenarnya dia rasakan kepada kamu. Tapi sebelumnya kita masukin, kita akan ambil 3 kartu dulu. Kita mau lihat untuk karakter orang ini yang kamu pikirkan tuh seperti apa. Kita buka ya untuk 3 kartu dulu di sini. Sight, Bejer, ada Deep di sini. Oke, Wisdom. Jadi ada 3 karakter ya. Maksudnya 3 sifat yang dia punya di sini. Dia itu adalah seseorang yang dewasa. Aku lihatnya ya, karena dia penuh dengan kata-kata baik. Sebetulnya tuh kata-katanya selalu positif ya. Mungkin yang netting banyak kamu. Di sini dia itu orangnya sangat melihat itu lebih dalam ya, teman-teman. Jadi kalau dia punya pandangan terhadap seseorang itu berbeda dari orang lain. Jadi kayak orang ini tuh out of box. Kalau orang lain suka coklat, dia suka strawberry. Contoh seperti itu. Karena dia punya pandangan berbeda terhadap orang. Dia melihat orang itu dari sisi kualitas, kepintaran, ya. Dia bukan tipe-tipe orang yang lihat muka. Aku lihatnya gitu, tapi dia lebih lihat itu lebih dalam lagi. Aku lihatnya gitu. Jadi dia adalah seseorang yang melihat bukan dari tampilan fisik, tapi dia melihat dari lebih dalam lagi. Yang dia nilai dari kamu apa? Gitu. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu Fox sebetulnya. Wolf. Follow. Kamu tahu dia ini orangnya berjiwa bebas sebetulnya. Ya. Kalaupun dia punya komitmen atau pasangan, ya mungkin dia jeleknya adalah berkarismatik ya. Jadi mungkin dia tidak mau terikat yang gimana gitu loh, tapi dia bisa beri perhatian kamu selayaknya kamu tuh ratunya atau rajanya. Karena di sini dia adalah tidak mau terlalu terikat sebetulnya, seperti itu. Aku ngelihat dia follow. Dia mengikuti kamu selama dia suka. Orangnya tuh akan ikut kamu. Dia akan ada di belakang kamu, memperhatikan kamu, melihat kamu, dan dia mengikuti kamu sampai sekarang. Bisa dibilang dia kagum sama kamu. Pokoknya satu nama yang dia ingat itu kamu. Dia nggak ngikutin berita artis mungkin ya, karena aku lihat orang-orang yang pikirannya dalam itu biasanya aku ngelihat ini dia nih gaptek. Orangnya tuh tidak melek teknologi. Dia lebih senang real gitu loh. Dia lebih senang sebetulnya sesuatu yang komunikasi itu real, depan sama depan, ketemu face to face. Aku lihatnya gitu. Sisi spiritual orang ini tuh sangat tinggi ya, teman-teman. Dan dia itu, kenapa dia di sini ingin bebas? Karena mungkin dia ini bukan orang yang PHP gitu loh. Jadi dia tipe-tipe orang yang tidak bisa memberikan sesuatu kalau memang dia tidak mampu. Makanya di sini dia itu orangnya nggak PHP. Kenapa dia tidak mau buru-buru untuk mengikat seseorang ketika dia suka? Dia mau lihat dulu lebih dalam, digali ya. Kemudian dia tahu kejelekan kamu apa, antisipasinya gimana, kayak gitu. Dan di sini tuh dia follow kamu. Dia tuh ngikutin berita kamu, up to date kamu tuh seperti apa. Itu sudah pasti sih. Jadi kalau kamu bilang dia semi psycho ya, of course, semi psycho. Dia ngikutin kamu pokoknya ya. Kemanapun kamu pergi, berita up to date kamu, dia pasti akan follow. Aku ngeliatnya seperti itu. Kenapa sih? Karena
Ya, kalau orang ada punya perasaan kagum, perasaan suka, perasaan cinta, itu kayak nggak bisa, gimana ya, nggak bisa, apa ya, reasonnya tuh nggak ada lah teman-teman. Kamu misalnya suka sama seseorang nih, dan aku ibaratkan dia nih suka sama kamu, itu tanpa alasan loh. Tiba-tiba aku suka, ya aku suka sama kamu aja karena kamu menarik. Kalau dibilang cantik itu relatif, tapi di sini aku menghargai kamu tuh dari dalam. Nah, ini kamu tuh dapat orang yang kayak gini sebenarnya susah ya kalau aku lihatnya. Ya, jadi aku akan pakai kartu baru di sini, aku baru buka oracle baru. Aku lagi males sebenarnya teman-teman kalau pakai kartu tarot ya, bosen gitu. Jadi aku akan buka dulu kartunya di sini. Sambil kita cerita ya. Oke. Aduh, aku pikir dalamnya nggak ada plastiknya. Oh my god. Oke. Di sini sudah ada kartu yang lumayan serem. Kita akan membuka perasaan dia yang sesungguhnya kepada kamu itu seperti apa sih? Apa yang dia rasakan sedalam-dalamnya kepada kamu? Kita akan buka satu ya. Kita buka satu dulu lalu aku jabarkan. Oh, Fate to Suffer. Kamu tahu, orang ini kayak ada rela atau ditakdirkan memang menderita dalam menjalani hubungannya. Ya, kalian berdua tuh ditakdirkan memang banyak sekali masalah dalam sebuah hubungan gitu loh. Dia kayak rela, apa ya, orang ini tuh kayak gini, banyak menanggung rasa sakit ya, karena memang ditakdirkan untuk menderita. I don't know, orang terlalu perasaan ya teman-teman. Aku ngeliatnya serem banget deh. Di sini, wow, ada Bride in Cage, bagaikan burung dalam sangkar. Aku bisa melihat orang ini, pernikahannya hanya status ya, pernikahan dia hanya status, dia menderita, dia nggak happy kalau misalnya dia sudah menikah. Di sini entah ini energi kamu atau energi dia ya, kita lihat di sini. Banyak sekali penyesalan. Oke. Parasite. Dan yang terakhir ada kartu forgetting oneself. Oke. Kita lihat di sini ya, teman-teman. Dia punya sisi gelap sedikit, memanfaatkan. Jadi dia adalah orang yang mungkin sebetulnya tidak happy, dan dia mencari kebahagiaan itu sana sini ya. Jeleknya dia di sini kalau aku bisa tangkap, dia tidak bahagia. Jika dia sudah menikah atau berpasangan, dia tidak bahagia di hubungan ini. Banyak penyesalan ketika dia mulai menikah dengan pasangan atau pilihannya saat itu. Di sini bisa aja ya teman-teman, parasite ini itu bisa aja dia tuh mencari kebahagiaan di sana sini ya, karena tidak mendapat, dan mungkin dia terpaksa dengan pasangannya dikarenakan mungkin ya dia butuh sesuatu. Mungkin dia melihat waktu itu harta, sampai dia tuh kayak melupakan sisi nuraninya dia loh. Aku ngeliatnya seperti itu. Ini aku lihat sisi gelapnya dia ya.
Jadi dia itu selama ini, kalau aku boleh bilang, sebelum ketemu kamu, kenapa hubungan kamu juga suffer gitu loh? Karena di sini dia ditakdirkan untuk menderita. I don't know. Dia tidak berusaha untuk merubah. Tapi begitu melihat kamu, dia melihatnya kenapa ada freedom di sini, karena dia ada merasa dikurung. Dia nggak bisa punya pilihan ketika dia sudah menikah. Bukannya ini yang dia inginkan pernikahannya, bukan hubungan ini yang dia inginkan, tetapi dia lebih seperti kayak nggak punya arah tujuan. Tapi begitu ngelihat kamu di sini, yang di atas ini kan bagian bawah itu kan pas ya, lebih dalam lagi dari dia. Aku melihatnya dia kayak mendapatkan pencerahan ketika melihat kamu. Ada pencerahan, oh ya di situ ada sinarnya. Oke, itu kamu. Jadi nggak heran begitu dia buka mata, ya pikirannya cuma kamu. Sekarang kita selami pikirannya ya. Kita selami pikirannya, kita acak-acak pikirannya dia. Oh, ada Seven of Cups. Suka ngayal, suka ragu. Dia selalu bilang gini, aku milih dia tapi gimana ya. Jadi dia tuh sudah mulai ada insight untuk milih kamu, untuk kayak oke, aku kedepannya pengen sama kamu, ngebayangin sama kamu. Di sini dia dalam pikirannya, daripada kamu tuh kayak nguing-nguing di pikirannya dia terus, di sini dia harus tahu bahwa dia harus cepat untuk membuat sebuah keputusan. Ada keputusan yang ingin dijalani sama dia. Ketika dia melihat kamu di sini, dia merasa kadang-kadang nggak pede, nggak percaya diri, ada penyesalan. Aku nggak bisa tidur, kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi kamu tuh membuat hari-harinya dia itu yang tadinya dia merasa terkurung, merasa tidak happy, monoton ya, monokrom. Melihat hidup tuh lebih berwarna lagi. Di sini dia baru nyadarin, aduh, kok kenapa mesti begini ya takdir aku? Kenapa ya Tuhan itu nggak bisa memberikan memberikan jalan yang, oh ini ada orang depan mata nih, aku pengen sama kamu. Mungkin nggak sih aku bisa sama dia kayak gitu ya. Tuh, dia nggak bisa ngelupain kamu sedetik pun, teman-teman. Dia mau bilang bahwa cuman kamu yang ada di hati. Oh, ini Two of Wands. Oke, di sini ada kartu Two of Swords. Akhirnya dia membuat sebuah keputusan, ya. Di sini nanti dia akan membuat pernyataan. Dia sudah membuat pilihan. Kita lihat pilihannya kepada kamu. Wow. Wow, merinding, teman-teman. Aku bisa simpulkan, ya, apa yang dia pikirkan tentang kamu. Di sini pada awalnya aku itu ragu apakah perasaan aku ini benar atau tidaknya, benar atau tidak, ataukah ini cuma sebatas egoku atau aku yang terlalu banyak mau gitu ya, dia bilang. Tapi kamu tuh memang adalah orang yang datang sama aku dikala aku itu tidak happy. Hidup aku tuh rasanya flat. Ketika bertemu sama kamu, hidup aku tuh lebih kayak banyak petualangan. There is a lot of adventure yang aku sebetulnya nggak pernah tahu. Ternyata begini loh, dunia itu seluas ini gitu loh. Kamu tuh yang membuka mata aku, dan aku tuh merasa tenang gitu ya. Ada merasa tenang. Kadang-kadang aku tuh nggak percaya diri ketika aku ngelihat kamu. Aku ngeliat kamu tuh bukan dari sisi fisik, tapi aku ngeliat jauh ke dalam hati kamu. Bahwa selama ini mungkin aku yang tidak memperlakukan kamu dengan baik. Aku belum bisa jalan menuju ke kamu.
Dan di sini aku ada penyesalan kenapa aku harus sudah terikat dengan orang lain. Dan mungkin kalau kamu di sini yang masih sama-sama single ya, belum terikat, mungkin ada salah satu yang sudah berkomitmen gitu loh. Dia menyesali hal itu, entah dari dia menyesali kamu sudah berkomitmen sama yang lain, atau dari sisi dirinya sendiri. Hal ini tuh kadang-kadang membuat aku tuh frustasi. Kenapa aku frustasi? Karena gimana gak frustasi begitu aku bangun tidur, mandi, sikat gigi, makan, kepalaku tuh ada kamu gitu loh. Kadang-kadang aku tuh suka stalking sosial media kamu. Aku pakai akun lain ya, fake account, atau kadang-kadang aku coba untuk intip-intip apa sih yang ada di Facebook kamu, walaupun mungkin udah kamu kunci, tapi apa sih berita-berita yang open buat publik tuh aku baca satu-satu gitu. Kartu Two of Swords di sini pada akhirnya aku ingin kedepannya nanti harapannya jika dikabulkan bahwa aku membuat decision bahwa memang kamu tuh memang jalan takdir aku, destiny aku di sini sama kamu. Walaupun kita di sini sementara ini mungkin hubungan kita tuh juga merenggang, dan kalau dilihat banyak sekali kesulitan untuk kita komunikasi, tapi pada akhirnya aku yakin kalau kamu tuh adalah tujuan aku di sini. Ada destiny ya, karena kita kayaknya ada ikatan yang aku rasain. Kalau aku sakit, kamu sakit mungkin. Kalau misalnya aku lagi sedih, kamu mungkin kerasa. Kalau kamu lagi happy di sana dengan yang lain, aku yang sedih gitu loh. Kamu ngerasain gak sih yang aku rasain di sini? Itu yang dia mau bicara sama kamu. Aku mendengar di sini, aku mau kembali mengungkapkan semuanya yang sebenarnya kamu tuh nggak tahu gitu loh. Dia nggak mau buang waktu lagi sih sebenarnya. Ada bulan Juni ya, sekitar bulan Juni. Aku dengar-dengar sekitar bulan Juni atau pertengahan itu akan ada yang datang sama kamu lagi, teman-teman. Orang ini, gitu. Mudah-mudahan diafirmasi bener ya. Kemudian, oh ya, aku belum bisa lama-lama ya teman-teman untuk malam ini karena aku mesti harus bed rest. Kita lihat untuk, oke, ada huruf K, W, G. Nah, kira-kira ini teman-teman. Mudah-mudahan ya nyantol ya. Siapapun itu, kayaknya ada yang kurang gitu, jadi aku tambahin lagi. Oke. Inisialnya ini. Kemudian kartu terakhir, pesan dari semesta, dari dia untuk kamu apa? Sebentar. Pesan semesta dari dia untuk kamu. Wow, wedding. Teman-teman, bisa dipastikan ya, hubungan ini dia harapkan bisa menikah sama kamu. Diharapkan situasinya seperti itu. Dia pengen sama kamu di sini happy ending ya teman-teman. Dia nggak mau urusin, pokoknya dia pengen menikah. Kalaupun dia sudah menikah dengan orang lain dan memang kenyataannya tidak bisa untuk dipisahkan, dia pengen ada waktu berdua sama kamu. Intinya pengen menghilang, pengen kabur sama kamu gitu. Ya, orang cinta sama kamu, cuman ya semesta nanti akan membuka jalannya kok. Selalu pikiran positif aja. Oke, aku undur diri dulu ya teman-teman. Aku doain kalian semua sehat, aku juga sehat, semua sehat, karena kepalaku udah nyut-nyutan. See you when I see you. Aku mau istirahat dulu. Bye bye, happy weekend.